kemudian menafkahkan apa yang kamu cintai. Apa yang kamu cintai? Apa yang kita cintai? Ya harta. Karena manusia rata-rata hubud dunia. Bukan rata-rata ya, semua manusia hubud dunia, maka royatul mau, terlalu cinta dunia dan terlalu takut mati. Maka apa-apa yang kamu cintai, nafkahkanlah sebagai bentuk bahwa iman kita, bakti kita kepada Allah sempurna. Ini bisa sing dapur. Jadi kalau kita belum mau, belum bisa menafkahkan apa-apa yang kita cintai di jalan Allah. Jalan Allah itu apa? Ya termasuk untuk orang lain, untuk kepentingan umat banyak, membangun masjid, membangun musola, membangun madrasah, membangun pesantren, membangun jembatan, membangun rumah sakit, fasilitas umum yang sifatnya manfaat dan maslahat untuk umat, itu jalan Allah. Karena Allah menciptakan makhluk, memberi rezekinya. Jadi kalau ada hamba yang menjadi sebab rezeki bagi hamba-hamba yang lain, maka itu dicintai oleh Allah. Makanya ayo berusaha apa yang ada pada diri kita, tenaga kita, ilmu kita, harta kita, kekuasaan kita, apa-apa yang ada pada kita yang bisa dinafkahkan, diberikan, disumbangkan untuk kemanfaatan, kemaslahatan umat, lakukanlah. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Itu apa saja, tak usah khawatir. Allah Maha Kaya dan Allah yang akan membalasnya dunia akhirat. Maka kita berlatih, latihan sedekah, karena kita disuruh menafkahkan harta itu baik di kala lapang maupun di waktu sempit. Bisarok baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Dan yang kita cintai jangan dibolak-balik. Orang sedekah kan digambarkan panen rambutan, yang bagus-bagus dibeli dijual, yang jelek-jelek, yang kodet-kodet, nah yang kodet-kodet kasih sana, kasihkan ke orang-orang. Yang jelek-jeleknya nggak laku dijual, yang laku dijual jangan, nah dijual lah. Bukan seperti itu, bukan seperti itu. Maka berikanlah yang terbaik, nanti Allah akan memberikan pula yang terbaik untuk kita, insya Allah. Ayo latihan. Kalau tidak berlatih tidak bisa. Orang baik itu karena berlatih. Tidak ada orang yang latihannya jelek jadi baik, itu tidak ada. Tidak ada. Maka saya kemarin mengingatkan, mau sholat latihannya nggak benar, gimana mau jadi benar? Mau diomongin bola-balik sholat, nunggu waktu sholat sudah ditinggal tidur, kepalanya diletakkan, ini yang membatalkan wudu, menghafalkan asmaul husna. Kalau nggak mau menghafalkan sungguh-sungguh ya nggak bisa. Ada si orang yang oleh Allah diberi ilmu yang disebut ilmu laduni, yang tanpa belajar Allah memberikan keutamaan, pasti ada sesuatu dan lain hal, bukan ujuk-ujuk. Bukan ujuk-ujuk. Saya sudah pernah menceritakan salah satu guru saya, Bayi Mukbur Subriwa itu, menurut riwayatnya beliau itu ketika nyantri selalu hanya ikut kiainya kemana-mana. Jadi nggak pernah ikut ngaji. Pokoknya melu kiai ini makannya sisa yang dikasih oleh gurunya, oleh kiainya. Kerjaannya kalau nggak ikut ngarit sama nempal. Apa itu nempal? Buangi kotoran kerbau, kotoran sapi, kotoran kambing, itulah kerjaannya. Kalau pas nggak diajak pergi ngarit atau suruh amon, kadang dia membersihkan itu sampai 6 tahun, sudah 6 tahun beliau disuruh pulang, nggak mau pulang, nangis. Kenapa? Saya belum ngaji kok harus pulang. Tapi oleh kiainya, kamu sudah waktunya pulang, kamu pulang. Begitu pulang, luar biasa. Semua kitab yang ada di pesantren itu bukan dia bisa, dia hafal begitu pulang. Dan satu lagi, dia sakti mandraguna. Artinya kalau itu disebut ilmu laduni, bukan ujuk-ujuk, karena dia telah berjuang
berjuang dalam sisi yang lain yang orang mungkin tidak mau melakukan. Coba saya ke orang santri di sini, kerjaannya berkon bersih-bersih, gak sekolah, gak sekolah, gak ngaji, mau disuruh, pasti tidak mau. Orang tuanya pasti protes. Coba 6 tahun kerjaannya berkon. Jadi ayo, bukan, mohon maaf ya, ini saya maksudnya yang seperti ini nggak 1001, belum tentu 1001, belum tentu 1.000.001 ngarep ilmu laduni itu. Wes lah, kita ini tirakatnya santri dia beginilah, ngaji, sekolah, taat guru, bersih-bersih itu tambahan yang utama yang tidak diperintah. Kalau kamu tidak disuruh tapi kamu melakukan, itu tambahan yang utama. Tapi kalau kamu nggak mau melakukan, ya nggak dapat tambahan apa-apa. Monggo dilakukan. Jangan kita mengarang-arang, tahu-tahu pintar sendiri, apal kita dewi tanpa usaha. Usahalah kita, karena biasa-biasa saja, amal kita berbiasa-biasa. Jadi ya lakukanlah, lumrahnya manusia biasa. Ingin amal, ya ngamal, gitu loh. Ingin bisa, ya belajar. Ingin kenyang, ya makan, gitu. Ingin kaya, ya usaha. Kita manusia biasa, nggak ada amalan yang luar biasa yang kita lakukan. Apa coba amalan biasa yang kita lakukan? Nggak ada. Bahkan yang biasa-biasa aja kita sering lalai. Kurkon yasinan istiqomah, nggak bodoh istiqomah. Yang biasa aja lalai itu amalan istiqomah biasa. Kebijak tawasul istighfar koloni nggak gelemoni, lo gimana? Kita ini bukan manusia biasa lagi kalau seperti itu. Derajat kita di bawah orang biasa, maka wajar kalau nasib kita juga di bawah derajatnya orang-orang umum, karena usaha kita seperti itu. Cobalah kalian jadi yang terdepan, cobalah belajar ngaji, makan disik, masih ibone, nyiap nih apa, istiqomah. Tapi ojo digoleki dikokon, istiqomah yang bisa kita lakukan. Ayo semangat, diajak, diurusi sampah, ayo dikodili, yuk itu sampai akhir biasa istiqomah. Nanti kalian karena usahanya maksimal terdepan, ya akan begitu nasibmu, akan jadi orang yang terdepan dibandingkan yang lain. Tapi kalau kita nggak pernah serius, ya jangan terlalu banyak berharap. Soal Muhammad, bagian nafkahkanlah di jalan Allah, nanti Allah yang akan membalasnya berlipat-lipat. Kan ayat sekarang ini berbahas mungkin surat Al-Baqarah ayat 261 ini sudah kita bahas beberapa waktu lalu, bagaimana Allah membalas sedekahnya orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah ber-700 kali lipat. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, ada yang menjelaskan bahkan Allah bisa saja membalas yang tak terhingga, nggak dihitung lagi apakah 1000 kali lipat, 2000 kali lipat, 1.000.000 kali lipat, terserah Allah. Allah punya hak dan wewenang itu. Maka ayolah bersungguh-sungguh. Ahli kitab dari kalangan Yahudi Nasrani mengatakan bahwa rumah ibadah di muka bumi yang pertama adalah Baitul Maqdis. Mereka mengatakan seperti itu karena di Baitul Maqdis itu ada tempat berjajaran 3 agama, yaitu agama Islam. Memang itu dibangun oleh para nabi dulu untuk tempat ibadah di situ, para nabi. Terus itu juga Nabi Musa ada sejarahnya di situ, Nabi Isa juga dilahirkan di situ. Maka di situ menjadi tempat sucinya 3 agama itu. Mereka mengatakan bahwa tempat agama yang pertama dibangun Baitul Maqdis. Maka Allah membantah. Maka Allah berfirman, Inna awwal baiti wudi'a lin-nasi lin-nasi alladzi bi Bakkata mubarakah wa hudal alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah
yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia itu. Karena menurut riwayat Baitullah itu sudah dibangun, sudah ada batu Hajar Aswad itu sejak pertama kali bumi diciptakan. Baitullah itu. Jadi sebelum adanya manusia. Dulu siapa yang beribadah menurut para malaikat sebelum adanya manusia? Lalu ketika zaman Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah untuk membangun Ka'bah, yang di situ ada tanda yaitu Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu bukan makamnya Nabi Ibrahim ya, makamnya Nabi Ibrahim bukan di situ. Maqam Ibrahim adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah di atas batu, dan batu itu mencap telapak kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang disebut Maqam Ibrahim. Ada Hijir Ismail, disitulah tempat Nabi Ismail ketika itu membangun Ka'bah bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Atau ada yang meriwayatkan disitulah Nabi Ismail alaihissalam ketika bayi diletakkan dan kakinya gejol-gejol sehingga terus keluar air yang disebut air Zam-Zam nomor 6. Di situ kita diperintahkan yang padanya ada Maqam Ibrahim, ada tanda Maqam Ibrahim. Lalu Allah memerintahkan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah mewajibkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang sanggup menempuh jalan